Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Auto Driver. Toyota GR Yaris. Mobil ini sangat spesial dan kami buat review ini bukan buat Anda yang ingin membeli unit baru dari APM karena mobil ini udah sold out 126 unit yang dijatahkan ke Indonesia. Jadi review ini mungkin buat Anda yang ingin lebih tahu tentang Toyota GR Yaris atau buat Anda yang ingin membeli unit bekas atau bukan bekas, mobil baru, unit baru di showroom mobil bekas yang harganya bahkan sekarang sudah sampai di angka 1,5 miliar rupiah. Sebelum lanjut review mobil ini, saya ingin memberitahukan kepada Anda yang memiliki usaha di bidang otomotif seperti jual beli spare part atau aksesoris. Sekarang ada platform digital baru yaitu Gias Auto 360. Yang mana aplikasi ini bisa menjadi solusi digital penjualan kendaraan atau produk pendukung otomotif yang mudah, aman, dan nyaman. Ayo gabung jadi merchant, cara daftarnya mudah dan gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan klik link di kolom deskripsi. Untuk video first drive-nya, Mas Fitra sudah membuatkan videonya yang videonya bisa Anda klik link di atas. Di video kali ini saya akan melakukan tes jangka panjangnya guna mengetahui bagaimana konsumsi bahan bakarnya, lalu bagaimana jika digunakan sehari-hari dalam jangka waktu yang lebih panjang, bagaimana figur akselerasinya, karakter suspensinya, serta karena mobil ini distribusi rodanya bisa lebih banyak ke belakang, saya nanti akan coba drifting dan bersenang-senang dengan mobil ini. Yang membuat mobil ini spesial adalah mobil ini terlahir dari DNA rally dunia melalui cara reverse engineering dan akan digunakan pada ajang balap World Rally Championship pada tahun 2022. Adapun mobil yang diproduksi dengan cara serupa, dengan cara reverse engineering, itu contohnya ada Lancia Delta Integrale, lalu ada Audi Sport Quattro, lalu ada Ford Escort RS Cosworth, lalu ada Mitsubishi Lancer Evo 6,5 Tommy Mäkinen Edition. Nah, berbicara tentang Tommy Mäkinen saat ini menjabat sebagai tim prinsipal di Toyota Gazoo Racing World Rally Team. Jadi, pembuatan mobil ini ada sedikit campur tangan dari seorang legenda juara balap dunia yaitu Tommy Mäkinen. Dan ini dia yang terakhir, yang paling baru dengan konsep reverse engineering. Jadi konsep reverse engineering itu adalah mobil yang sebenarnya dibuat, didevelop untuk menjuarai World Rally Championship, lalu untuk homologasi dan ikut serta di ajang kompetisi tersebut, mereka harus bisa menjual di pasaran sebanyak 25.000 unit. Maka inilah Toyota GR Yaris yang sebenarnya ini mobil rally yang dimodifikasi untuk versi jalan rayanya. Bobot mobil ini hanya 1.280 kg dengan penggerak all-wheel drive-nya, yang mana itu dianggap cukup enteng berkat beberapa bodi yang bahannya aluminium seperti di kap mesin, pintu, bagasi belakang, bumper plastik tapi tipis sekali sehingga bodi bisa lebih enteng, serta ini dia atap raw karbon dengan finishing stiker. Kenapa stiker? Jadi gini, raw karbon ini bahan yang lebih mahal, lebih baik, tapi mungkin kelihatannya sedikit berantakan dan beberapa orang ada yang kurang suka. Jadi dipilihlah finishing stiker supaya bisa menjaga tetap enteng. Mungkin kalau harus dilapisi dengan sesuatu yang apa-apa segala macam, coating atau apa, bisa menambah berat. Jadi pemilihan finishing stiker inilah yang dipilih supaya menjaga tetap enteng. Ini dia bagian belakangnya. Gembung, lebar. Ini supaya bisa menempatkan sistem suspensi yang ada di Toyota Corolla, yaitu sistem suspensi double wishbone guna mendapatkan pengendalian yang lebih baik serta menghandle torsi yang kuat.
desainnya ini, lihat, karena gembungnya itu jadi sangar serta unik. Justru ini yang membuat mobil ini diburu oleh petrolhead. Ini dia, tidak ada wiper belakang dan kacanya yang sempit. Tidak ada kamera mundur, hanya ada sensor parkir 2 buah di belakang. Lalu ini karena udah pakai aksesoris tambahan, jadi knalpotnya ada 4 serta ada splitter seperti ini. Kita langsung buka aja bagasinya. Ini dia bahan aluminiumnya. Meskipun pakai hidrolik ya, tapi kalau kita ini berasa gitu entengnya, berasa bahan aluminium memang. Bagasinya tidak begitu luas, ya cukuplah untuk bisa membawa beberapa tas. Kita lihat bawahnya, dan ini dia, ada aki yang diletakkan di bagian belakang sebuah Toyota Yaris. Sebenarnya di depan tempat mungkin masih banyak ya, cuman karena untuk weight distribution yang lebih baik, maka Toyota meletakkan aki di bagian belakang mobil ini. Mesinnya sangat compact, 3 silinder 1600 cc dilengkapi dengan turbo, ya tulisan turbo dan ada logo GR di sini. Tapi mesin compact ini memiliki teknologi World Rally Championship yang disematkan di mesin ini. Tenaganya tidak biasa, mencapai 261 horsepower dan torsinya 360 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke 4 roda dengan transmisi manual 6 percepatan. Dan mesin 3 silinder ini merupakan mesin yang paling bertenaga di dunia untuk produksi massal. Sekarang saya sudah berada di interior dari Toyota GR Yaris. Sebenarnya hampir semuanya sudah dibahas sama Mas Fitra di video First Drive. Kali ini saya hanya sedikit merimain saja. Ini setirnya sangat enak digenggam, penyetelan yang tilt dan teleskopik, instrumen cluster yang masih analog. Di mobil-mobil seperti ini rasanya sangat cocok justru menggunakan analog, jangan terlalu banyak digital. Ada MID kecil, lalu ini sistem multimedianya ini aftermarket, cukup kecil, tapi dia sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay, AC dual zone, dan di sini ada tombol untuk knop putar dan tombol untuk mode distribusi rodanya, sport, track, dan normal. Ini dia transmisinya, manual, 6 percepatan, short shift. Enak sekali untuk pindah gigi. Ini ada aksen-aksen karbon, ini aksesoris tambahan. Ini ada material empuk di dashboardnya, ini material keras. Ini rem tangan yang manual, tapi ini berfungsi ketika nanti kita drifting. Ini ada tombol IMT, Intelligent Manual Transmission-nya. Ini untuk Electronic Stability Control-nya, untuk off. Terus di sini untuk idle auto start stop, dan di sini ada logo yang spesial, GR WRC World Rally Championship, develop for FIA World Rally Championship. Ini yang bikin mahal nih. Joknya enak, bisa diatur naik turunnya. Ini sport seat, jadi menggenggam tubuh dengan baik. Bahannya bludru dan bercampur dengan kulit dengan stitching berwarna merah. Dan ini jok yang sepertinya sudah siap untuk dipasangkan seatbelt racing ya. Fitur radarnya ada adaptive cruise control, lane departure warning, lane keep assist. Jadi ini bisa semi autonomous, bisa ngerem sendiri, kita bisa belok sesuai dengan marka. Cuman memang tidak bisa lepas setir sepenuhnya ya. Jadi beberapa detik kita harus menyentuh setirnya. Pedalnya aluminium bahannya, dan jarak antara pedalnya tuh, kopling, rem, dan gasnya tuh sangat enak sekali. Untuk hill ento ya, meskipun kita nggak perlu hill ento ya karena udah ada fitur IMT-nya. Tidak ada USB slot ya, cuman satu, dan sini ada soket 12 volt. Sekarang yang terpenting adalah segera menjalankan mobil ini. Let's go.
Seperti biasa, sebelum kami melakukan impresinya di jalan, kami lajukan Toyota GR Yaris ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar berkualitas yaitu Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi yang lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Nitro Plus penuh tenaga, akselerasi lebih cepat. Mobil ini menyenangkan sekali, sangat fun to drive. Posisi nyetirnya memang sedikit tinggi, tapi gak tinggi-tinggi banget. Tapi ini ergonomis sekali posisi nyetirnya. Joknya menyangga badan dengan sangat baik. Serta ini dia, transmisinya manual 6 percepatan. Dan ketika kita pindah gigi seperti ini, tuh ada bunyi klek, klek. Ada suara-suara mekanikal yang klek, klek. Solid, short shift. Dan ketika pindah gigi tuh rasanya nggak akan misgir gitu. Pasti dan yakin gitu. Luar biasa. Transmisi manual seperti ini di mobil-mobil performa tinggi zaman sekarang sangat susah ditemukan, dan di Toyota GR Yaris ini menggunakan transmisi manual. Lalu dia dilengkapi dengan fitur IMT, Intelligent Manual Transmission. Ini berfungsi untuk ketika kita downshift, misalkan seperti ini saya sedang berjalan di gigi 4, begitu kita rem, turun gigi. Nah, dia itu ada auto blip atau rev matching supaya ketika kita lagi downshift, perpindahan gigi untuk turun gigi, itu perpindahannya akan lebih halus. Jadi kita udah nggak perlu repot-repot heel and toe lagi tuh. Udah pakai fitur IMT-nya. Wah, asik banget mengendarai mobil ini. Ini suara mesin 3 silinder terenak yang pernah saya dengar. Iya. Meskipun ada bantuan artificial sound-nya, tapi di luar itu suaranya juga sangat merdu. Lantas, dengan DNA Rally, bagaimana karakter suspensinya? Luar biasa ini suspensinya. Kita bisa bermanuver ke kiri, ke kanan dengan sangat ekstrim. Luar biasa. Karakter suspensinya firm. Ya, memang ini seharusnya karakter suspensi yang ada di mobil ini. Tapi begitu kita jalan santai seperti ini, saya menggunakan di jalanan yang ada polisi tidur, jalanan biasa buat harian, rasanya suspensi dengan pengendalian sebaik ini masih tergolong cukup nyaman. Tapi
Berkendara atau memiliki sebuah Toyota GR Yaris bukanlah kenyamanan yang utama. Yang utama dari Toyota GR Yaris ini adalah bagaimana mobil ini bisa mencatatkan lap time terbaiknya di sirkuit. Jadi pengendalian yang baik serta suspensi yang tergolong cukup nyaman ini bisa terjadi karena center of gravity yang rendah. Salah satunya karena penggunaan atap karbon seperti ini. Dan satu lagi saya ingin mencoba remnya. Luar biasa remnya. Ini big brake kit ya remnya. 4 piston di depan, menggunakan ukuran discnya itu 356 mm, yang artinya lebih besar dari sebuah Toyota GR Supra. Padahal mobil ini lebih compact, lebih ringan. Makanya pengeremannya pun juga sangat baik, luar biasa. Short wheelbase, wheel track yang lebar, serta cengkraman ban Michelin ini luar biasa, membuat pengendalian terbaik ada di Toyota GR Yaris ini. Lalu, mesinnya sangat kompak, yaitu 3 silinder. Apakah akselerasinya impresif? Mesin kompak 3 silinder ini dipilih agar mobil ini bobotnya bisa lebih ringan. Tapi tenaga serta torsinya itu luar biasa. Terutama torsinya sangat kuat sekali. Sekarang langsung saja kita coba akselerasinya. Ini tempat yang kosong, saya berhenti dulu. Ini sebenarnya sedikit tricky untuk melakukan startnya, karena mobil ini tidak ada launch controlnya, lalu menggunakan transmisi manual, ada koplingnya, dan kita harus ngepasin sama bus dan RPM yang tepat untuk mendapatkan perfect start. Jadi begitu itu salah, itu nggak tepat, busnya nggak masuk, dia akan istilahnya apa ya, ngebok. Jadi akan turun RPM yang nggak akan naik. Nah, ini kita akan coba. Saya udah nyalain GPS untuk pengetesannya, matikan AC, lalu mode distribusi rodanya saya pindahin ke sport, lalu saya matikan semuanya, traction off, electronic stability control off. Oke, langsung saja saya mulai. Masuki gigi 1, tarik rem tangan, setengah kopling, dan harus ngepasin busnya sama RPM ya. Wah, wah, udah 120. Luar biasa. Ini perpindahan giginya juga tadi solid, yakin, gak miskir, dan perfect startnya. Jadi tadi nggak turun RPM-nya sama sekali, langsung ditarik sama mobilnya. Nyalain AC dulu, kita lihat aja. Sesuai dengan klaimnya, saya mendapatkan di angka 5,3 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Luar biasa. Dengan transmisi manual, dan ini tricky banget startnya memang. Luar biasa, mesin yang compact. Begitu kita gas, dia langsung memuntahkan semua tenaganya. Mungkin banyak ya mobil yang lebih kencang, tenaganya lebih besar daripada mobil ini. Tapi perpaduan antara karakter mesin, desain bodi, entengnya, serta karakter suspensinya ini membuat mobil ini sangat agile ketika bermanuver. Dan torsinya itu loh, dari bawah sampai red line tuh kuat banget. Tadi saya tuh pindah gigi di 7000 RPM, dan itu masih terasa sangat kuat torsinya. Luar biasa.
Dengan akselerasi yang hebat tadi, apakah konsumsi BBM-nya boros? Rasanya pembeli mobil ini tidak akan memikirkan soal konsumsinya ya. Mereka lebih utama soal keasikan berkendaranya serta teknologi-teknologi rally yang ada di mobil ini. Tapi saya sudah melakukan pengetesan konsumsinya, saya tetap melakukan pengetesannya. Untuk tenaga sebuah ini dengan angka akselerasi yang impresif tadi, mobil ini masih bisa cukup baik konsumsi bahan bakarnya. Dan untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatatkan di angka 10,5 km per liter. Serta untuk rute tolnya dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini mencatatkan di angka 15,8 km per liter. Wow, angka yang cukup impresif mengingat tenaga yang dikeluarkan sangat besar, angka akselerasinya juga baik seperti tadi. Itu terjadi berkat mesinnya yang compact 3 silinder 1600 cc, tentunya dilengkapi dengan turbo. Jadi begitu butuh power yang full, dia akan dibantu dengan turbonya. Tapi begitu jalan santai, kita bisa mendapatkan konsumsi yang hemat. Ini begitu kita gaspol, wah, luar biasa, asik banget mengendarai mobil ini. Lalu untuk fitur radarnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control serta lane departure warning. Adaptive cruise controlnya sendiri ini menurut saya cukup canggih ya. Karena ini saya baru pertama kali menggunakan mobil dengan fitur adaptive cruise control namun menggunakan transmisi manual. Jadi begitu kita aktifkan seperti ini, kita lagi set, begitu adaptive cruise controlnya bekerja, misalkan di depan ada mobil otomatis mengerem, kita berada di gigi yang tinggi nih. Kita begitu kita injak koplingnya, kita nggak usah otak-atik gas, dia otomatis rilis gasnya. Jadi begitu kita injak kopling, gasnya nggak akan nahan. Begitu juga kita mau naikin gigi, nah dia akan segitu aja terus gasnya. Jadi manual, tapi fitur adaptive cruise controlnya juga sangat canggih untuk digunakan. Mobil ini tidak ada mode berkendara. Tenaga akan selalu full power. Tapi ada mode untuk pembagian distribusi ke roda. Nah, ini dia modenya. Ini bukan mode terhadap mesinnya karena mesinnya selalu full power. Itu bagus. Ini ada mode untuk pembagian distribusi ke rodanya. Kalau normal, kalau kita push gini, dia akan membagi 60% di depan, 40% di belakang. Lalu untuk mode track, kalau kita pindahin ke mode track, dia akan 50% di depan dan 50% ke belakang. Nah, yang ini nih, kita pindahin ke sport, dia akan 70% ke belakang dan 30% di depan. Dan sekarang saya sudah berada di J99 Max Drift Circuit close track. Saatnya bersenang-senang. Kita langsung tarik handbrake aja. Wah, seru sekali. Handbrake yang tidak perlu kita injak koplingnya, kita tinggal tarik aja, dia udah auto release. Benar-benar fun. Memang bukan drifting yang bisa panjang gitu ya, karena dia 4 wheel dan dia power slide, power drift. Kita coba sekali lagi, habis itu udah.
nyalain AC dulu. Wah, ini benar-benar menyenangkan sekali. Benar-benar luar biasa. Pengendaliannya, tenaganya, sistem handbrake rally yang kita nggak perlu injak koplingnya. Keren. Sudah puas drifting? Sekarang saatnya membahas beberapa kekurangan atau keanehan yang ada di GR Yaris ini. Bukan kekurangan sih, tapi lebih tepatnya keanehan atau keunikan yang saya temukan di mobil ini. Yang pertama, sen yang terletak di sisi kiri. Mungkin ya ini mobil WRC, mobil World Rally Championship, yang balapan rally tersebut sering diselenggarakannya dia di daerah Eropa. Mungkin dipilihlah sen di sebelah kiri supaya mungkin pembalap-pembalap WRC familiar ya yang menggunakan mobil ini misalkan untuk shakedown dan segala macam. Nah, padahal ini sebuah Toyota yang biasanya itu sennya di sebelah kanan. Lalu yang kedua, tidak auto door lock seperti ini. Ini saya sudah kunci. Jadi begitu kita jalan kita harus kunci secara manual. Yang ketiga, tidak ada slot USB sama sekali kecuali di head unitnya. Hanya satu buah di head unitnya. Lalu di sini ada slot soket 12 volt. Lalu yang keempat, headroom di belakang itu mentok. Saya aja yang tingginya 165 cm mentok, apalagi orang yang lebih tinggi dari saya. Artinya memang bukan untuk membawa orang dewasa di belakang. Lalu yang kelima, dia tidak ada wiper belakang. Padahal ini sebuah hot hatch gitu ya. Ya mungkin di balap rally nggak perlu tuh adanya wiper belakang, dan lagi pula kaca belakangnya juga cukup kecil. Keenam, kemudian peredamannya. Ya, peredamannya ini berisik. Kita terdengar suara ban, apalagi ini juga menggunakan ban yang high performance. Lalu suara kendaraan dari luar itu terdengar masuk. Mungkin karena pintu yang aluminium tadi yang tipis, lalu mungkin tidak adanya peredam atau peredamnya kurang begitu baik. Tapi rasanya mobil seperti ini buat apa punya peredam yang baik? Kami justru ingin mendengarkan suara ban, suara jalanan, atau decitan ban ketika kita lagi bermanuver ekstrim di sirkuit, atau suara knalpot jika Anda mengganti knalpot yang suaranya lebih berisik. Nah, itu yang lebih penting kita dengar dibandingkan peredaman yang baik, terus misalkan mendengarkan musik. Saya aja dari kemarin mengetes mobil ini hampir ya sesekali sajalah dengerin musik ketika lagi di kemacetan. Tapi sisanya saya matikan, saya benar-benar pengen mendengarkan suara knalpotnya, terus suara jalanan, terus suara-suara mekanikal yang ada di mobil ini, perpindahan gigi yang bunyi-bunyi seperti tadi, itulah yang lebih saya senang untuk dengarkan dibandingkan kedap untuk mendengarkan musik gitu misalnya. Lalu yang ketujuh, visibilitas yang kalau ke depan sih baik ya, cukup baik, ini kacanya cukup lebar, tapi begitu kita agak nengok ke samping ini kita cukup tertutup dengan kaca spion tengah yang lumayan menutupi. Jadi ini udah ada head unitnya yang naik juga, terus lalu ada spion tengah yang cukup turun, jadi visibilitas di tengah ini cukup minim. Tapi kalau ke depan atau ke samping ini masih oke. Lalu yang ke-8 adalah klaksonnya. Suaranya tuh pim pim pim. Ya ini patutnya diganti dengan suara yang lebih maco, padahal mobilnya kan sudah sangar, buas tenaganya, tapi klaksonnya seperti ini. Din din. Lalu yang ke-9 adalah tidak adanya kamera belakang. Ya, kamera belakang bisa ditambah lah aksesoris, tapi ya beli mobil ini emang gak butuh kamera belakang, toh mobilnya juga cukup compact dan kita sangat bisa melihat ke belakang ada apa. Bukan mobil yang panjang atau lebar, yang begitu lebar gitu maksud saya. Masih bisa lah ditengok dengan
spion yang ada di tengah atau samping. Tapi di balik keanehan atau keunikan tadilah yang membuat mobil ini spesial. Ya memang mobil spesial ini. Di samping keanehan yang dimilikinya, mobil ini banyak sekali memiliki sisi positif. Ya, yang pertama, mesinnya memiliki karakter torsi yang kuat dari RPM bawah hingga redline. Lalu yang kedua adalah desainnya yang sangar tapi unik yang membuat mobil ini jadi menarik. Lalu yang ketiga adalah reverse engineeringnya yang membuat mobil ini memiliki karakter balap yang sangat kental. Keempat, adanya boost meter digital kecil yang ada di MID instrumen cluster Toyota GR Yaris ini yang membuat ketika kita melihat boost meter itu tuh adrenalinnya bertambah untuk segera memacu lebih mobil ini. Lalu ada radiator yang lebih besar dari keperluan mesinnya. Jadi buat Anda yang mau upgrade mesinnya atau mungkin upgrade turbo atau di tuning supaya horsepower-nya bertambah, rasanya radiatornya masih mumpuni. Lalu yang keenam adalah ketika kita di kemacetan. Nih saya akan contohkan ketika berhenti. Oke, ini sudah berhenti. Oke. Ketika kita di kemacetan, kita nggak perlu injak pedal gas, kita hanya lepas kopling saja pelan-pelan dan mobilnya itu akan ngegas sendiri. Jadi ini pintar, jadi kita dibantu untuk ngegas di RPM bawah gitu ya, di pas kita mau start. Jadi akan mempermudah dan istilahnya mencegah stall gitu ya, mencegah untuk mati di kemacetan. Nah, berbicara stall, berbicara mati, ini yang ketujuh adalah ketika kita mati. Ini saya sengaja coba matikan, pura-puranya stall ya. Oke, mati nih ya. Untuk nyalakan mobil lagi kita nggak perlu pencet engine start stopnya, kita hanya perlu injak koplingnya lagi dan mobilnya auto nyala. Jadi koplingnya ini pinter. Mungkin kalau di balap rally dibikin seperti ini supaya begitu misalkan melintir atau apa, begitu stall mesinnya injak kopling, mobil udah auto nyala. Jadi tanpa perlu repot-repot harus pencet tombol untuk menyalakan mobilnya kembali. Keren sih koplingnya ini. Lalu yang kedelapan adalah suara 3 silinder termerdu yang pernah saya dengar. Lalu yang terakhir adalah pengendalian terbaik yang ada di mobil ini. Tibalah di ujung video dan saya harus mengembalikan mobil tes ini. Rasanya saya tidak ingin mengembalikan mobil tes ini. Overall, pengalaman saya mengendarai mobil ini membuat saya tidak ingin pisah dengan mobil ini dan ingin terus berkendara dengan mobil ini. Ya meskipun nggak untuk selalu ngebut ya, berkendara santai, melakukan perpindahan gigi melalui transmisi manualnya. Itu membuat kita bisa menghilangkan stres dan selalu tersenyum ketika mengendarai mobil ini. Jadi mobil ini Toyota GR Yaris, saya rasa dia memiliki kombinasi yang perfect antara dua hal. Yang pertama, mobil yang kompetitif di ajang balap. Dan yang kedua, mobil yang bisa Anda kendarai untuk harian. Dengan harga 850 juta, ini worth it. Melebihi ekspektasi saya. Tapi jika sekarang harga bekasnya bisa mencapai 1,5 miliar rupiah, gimana ya? Mungkin akan ada mobil yang lebih kencang, lebih baik value for money-nya. Tapi Anda tetap tidak bisa memiliki sebuah mobil spesial
reverse engineering seperti Toyota GR Yaris ini, dan pastinya mobil seperti ini akan menjadi collector item. Jadi pilihan kembali ke Anda masing-masing. Jadi begitulah review kami terhadap Toyota GR Yaris ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Autodriver. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum mengembalikan mobil tes ini, saya mau bersenang-senang lagi. Woo!